Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Saptini Puji Astuti MPD, pengajar praktik guru penggerak dari SMP Negeri 107 Jakarta. Yang terhormat Bapak Faustinus Advent Kristianto MPD, calon guru penggerak angkatan 9. Yang saya cintai dan saya banggakan Bapak, Ibu, rekan-rekan guru hebat SMP Negeri 212 Jakarta. Bisa saya sebutkan kali ya Pak, biar Ibu Septinya bisa kenal. Ada Ibu Citra Pangesti, SPD, Bapak Muhammad Fauzi, MPD, ada Ibu Emma Nilamsari, SPD, ada Ibu Penny Patriandini, SPD, ada Ibu Ade Mutia, SPD, ada Ibu Toyib Baitun, MPD, ada Bapak Muhammad Teguh Prabowo, SOR. Hari ini kita berkumpul bersama dalam acara undangan webinar pendidikan guru penggerak dengan tema diskusi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun susunan acara pada malam hari ini adalah pembukaan, dilanjutkan dengan doa pembuka, sambutan, dan perkenalan dari pengajar praktek. Yang berikutnya adalah diskusi materi, dilanjutkan penutup, dan yang terakhir adalah foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita buka acara webinar pendidikan guru penggerak pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, acara berikutnya adalah sambutan dan perkenalan pengajar praktik yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Saptini Puji Astuti, MPD. Kepada Ibu Saptini, saya persilahkan. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya saya berterima kasih sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu yang hebat, membersamai CGP saya yang hebat pula. Mudah-mudahan nantinya banyak teman-teman yang seperti beliau ya, kelihatannya kemarin disampaikan ada 4, mudah-mudahan semuanya lolos dengan baik sehingga SMP Negeri 212 nanti akan lebih maju lagi, amin. Mohon maaf, perkenalkan saya seperti yang disampaikan Saptini Puji Astuti, biasa dipanggil Bu Septin. Kalau di SMP Negeri 107 silahkan mampir, silahkan menyapa jika bertemu. Salam kenal dan salam hormat dari saya. Untuk menyingkat waktu mungkin saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk sambutan dan perkenalannya. Oke, berhubung karena Pak Haji Toto belum bisa hadir, berarti acara bisa kita lanjut aja ya Ibu ya. Pak Paus, gimana untuk acara berikutnya? Sepertinya sudah hadir, Miss, baru aja masuk. Oh, baru masuk ya? Okay. Alhamdulillah baru belum masuk. Ya. Oke, kalau misalkan bisa, aku belum lihat nih Pak Haji Toto. Belum ya, belum lihat. Belum. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita langsung aja, kita ke materi berikutnya mungkin ya Pak? Ya, oke. Oke, materi berikutnya adalah diskusi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Faustinus Advent Kristianto MPD. Kepada Bapak Faustinus, saya persilakan. Baik, terima kasih Miss Dina selaku pembawa acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Bapak Ibu yang luar biasa malam ini bisa bergabung ya di sini satu persatu ya, menyempatkan waktunya bahkan di malam yang mungkin saat ini capek ya, bisa menyempatkan hadir ya. Ada Bu Saptin terutama, ada pengajar praktik kita Ibu Dina, Pak Toto,
Bu Ina, kemudian Bu Citra, Bu Nisa, Pak Fauzi yang sedang di rumah sakit, kemudian Bu Emma, Bu Penny, Bu Ade, Bu Oi, Pak Teguh, dan Pak Rohman. Nah, pada kesempatan malam ini, saya hanya ingin berbagi saja, saya bukan mengajari ya Bapak Ibu ya, kita lebih ke diskusi tentang sebenarnya apakah budaya di lingkungan sekolah ini sudah positif atau belum gitu ya. Nah, kalau belum nanti kita lihat sebagaimana sih belumnya dan bagaimana kita cara mencapainya. Kita lebih ke diskusi saja nanti Bapak Ibu ya. Jika ingin menyampaikan pendapat boleh, sangat-sangat diperbolehkan. Nah, nanti kita ada 5 topik pembahasan pada malam hari ini. Kurang lebih semoga dalam waktu 1 jam ini 5 topik ini bisa kita bahas ya. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian 2, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dan bedanya dengan kesepakatan kelas yang selama ini kita kenal itu apa. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang pertama, nah saya ingin tahu dulu dari Bapak Ibu di sini, mungkin yang saat ini sedang memegang HP atau mungkin di slide terlihat di situ ada barcode, silahkan boleh Bapak Ibu kita scan dulu, atau mungkin yang nggak bisa scan nanti saya akan kirimkan link, langsung diketik saja. Bentar ya, yang bisa scan silahkan boleh scan. Di situ nanti ada 1 buah pertanyaan, tidak ada benar atau salah ya Bapak Ibu. Langsung saja tuliskan nanti kira-kira apa sih pentingnya kita menciptakan suasana positif di lingkungan SMP 212 gitu ya. Kira-kira apa? Nah, ini linknya saya share di grup chat. Kalau sudah nanti bisa klik publish kalau nggak salah namanya. Nah, ini ada yang sudah mengirimkan 1 untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi semua. Nah, gitu. Maaf ini ada ini siapa ya tadi yang tulis, apakah boleh dituliskan namanya? Siapa ini? Siapa? Bu Penny ya? Bu Penny ya. Oke. Namanya tulis ya? Ya, boleh, nggak apa-apa. Untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi semua warga sekolah dan menunjang keberlangsungan proses pendidikan di SMP 212. Kemudian yang kedua, sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan harmonis. Ya, bagus, terima kasih. Ini dari siapa? Aku. Miss Dina ya. Yang ketiga, untuk menumbuhkan karakter positif pada siswa. Bagus sekali. Semuanya kita baru. Siapa ya ini, maaf, yang ketiga? Saya Pak. Bu Ina ya. Wah, terima kasih Bu Ina. Ya, masih teman-teman mungkin 1 menit lagi. Memang apa sih penting? Bu Oi. Baik, Bu Oi menuliskan pentingnya menciptakan suasana positif di ruang sekolah untuk menciptakan suasana yang nyaman antar warga sekolah. Oke, bagus. Oke, sambil menunggu teman-teman di sini yang menulis, mungkin Bu Penny tadi yang pertama ya. Mengapa mengapa Bu Penny menuliskan itu? Kira-kira alasannya apa nih? Nyamannya seperti apa sih? Nyaman. Kalau kita, mohon izin jawab ya Pak Faus ya. Ya, silakan. Kalau kita berbicara tentang positif itu berarti kan dari segi fisik dan psikis itu harus berpikiran positif. Nah, kenapa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Itu sangat penting, dan memang tadi jawaban saya untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi semua warga sekolah, entah itu warga kepala sekolahnya, dari mulai guru pendidiknya, dari mulai tenaga pendidik, peserta didik, serta caraka yang membantu kelancaran di sekolah. Karena menurut saya suasana positif itu memang sangat diperlukan agar kita semua warga sekolah itu menjadi lebih nyaman untuk melakukan proses KBM seperti itu. Itu aja mungkin dari saya Pak Faus. Ya, baik sekali ya. Jadi intinya ada keterkaitan antara seluruh warga sekolah ya Bu, bukan hanya siswa, guru, tapi seluruh lingkungan, seluruh yang menghuni sekolah gitu ya. Oke, saya ingin mendengar suaranya Pak Toto nih yang baru saja gabung dengan kita. Pak Toto, boleh pendapatnya mungkin kenapa suasana positif ini penting
ya kondusif dan nyaman dan aman. Seperti apa Pak Toto mungkin? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat, ya malumlah gitu ya. Kalau saya tinggal. Jadi suasana positif itu memang sangat penting agar tercipta suasana yang kondusif, agar suasana terasa nyaman dan aman. Kita artinya segala sesuatu kita akan bekerja dengan tenang dan sebagainya, dan bisa bekerja dengan fokus, tenang jika suasananya nyaman dan aman tentunya ya. Tidak ada gesekan-gesekan dan sebagainya. Artinya walaupun ada gesekan, tetapi kita bisa mengendalikannya seperti itu. Jadi memang diperlukan, untuk menciptakan rasa nyaman dan rasa aman itu diperlukanlah suasana positif di lingkungan SMP 212. Jadi itu ya, menurut pendapat saya pentingnya suasana positif itu untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Dan kalau kita sudah rasa aman dan nyaman, kerja apapun enak. Jadi fokus ke tujuan apa yang ingin dicapai di SMP 212. Itu aja barangkali sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto. Sangat betul sekali ya bahwa kenyamanan itu adalah hal yang utama ya. Kenapa? Karena memang kita ibaratnya di sekolah sama di rumah aja lebih lama di sekolahnya. Di rumah itu sepertinya kalau saya ya kayak hanya numpang tidur gitu. Lebih banyak sekolahnya kayak rumah keduanya gitu ya. Baik, nanti kita masih banyak pembahasan menarik pada malam hari ini, tapi nanti tetap saya tunggu jawabannya ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan pendapat. Nanti yang masih punya pendapat lagi boleh menyampaikannya di sesi tanya jawab. Nah, dari Pak Toto dan Bu Penny tadi kita tahu betul ya betapa ternyata lingkungan yang positif itu penting buat kita ke depannya. Nah, sebenarnya apa sih? Bagaimana sih lingkungan yang positif itu? Kita coba cek ya di slide berikut ini. Tahu orang-orang. Nah, ini disiplin itu ternyata ada yang tadi kita bilang bahwa sekolah itu ternyata kita membutuhkan disiplin. Nah, tapi ternyata selama ini mungkin apa itu disiplin? Itu ternyata disiplin ada banyak jenisnya. Ada yang disiplinnya itu ternyata disiplin negatif, ada yang ternyata disiplinnya itu positif. Nah, disiplin positif itu seperti apa? Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, gitu ya. Nah, disiplin yang dimaksudnya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi, kalau motivasi internal kita mau disiplin, ya kita nggak butuh aturan sebenarnya ya. Tapi selama ini yang mungkin ya, ini sharing saja yang mungkin saya lihat kalau di sekolah ataupun dimanapun itu ternyata disiplinnya itu berdasarkan dari eksternal, di mana ada banyak sekali peraturan-peraturan, kemudian siswa dilarang ini, dilarang itu kan namanya disiplin dari motivasi eksternal. Nah, diharapkan sekolah itu mempunyai disiplin positif, itu yang kita ibaratkan atau kita inginkan bahwa sekolah ideal itu seperti itu. Nah, tapi ternyata kita sangat mungkin, jujur saya kesulitan ya ketika mendisiplinkan siswa di sekolah, karena siswa memang kita nggak bisa memberikan peraturan, karena semakin banyak peraturan siswa itu semakin melanggarnya juga gitu ya. Nanti kita mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu seperti apa ketika mendisiplinkan gitu. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal tadi, karena berasal dari luar bukan dari dalam sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, bukan diatur oleh kita, bukan diatur oleh orang tua gitu ya. Jadi kayaknya damai sekali kalau ternyata anak itu sudah disiplin itu dari diri mereka, tanpa kita mengingetin buang sampah tempatnya, mereka udah tahu nih, oh buang sampah itu di tempatnya nih, nggak di kelas, nggak di laci gitu ya. Nah, itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu apa? Kalau di sekolah kita itu ada nilai tanggung jawab, peduli, kemudian mandiri, atau dalam P5 itu juga banyak ya, ada beberapa dimensi profil. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Kemudian, nah ini nilai-nilai yang kita harapkan, banyak sekali nilai kebajikan ya.
Kalau di profil pelajar Pancasila itu ada beriman pasti ya. Dalam Pancasila juga ada kemudian mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian ada 9 pilar karakter di sini nilai-nilainya. Lalu ada The Virtuous Project, itu nilai-nilai kebajikan. Ya banyak sekali nih kalau dalam agama Hindu sepertinya, Buddha. Itu ada nilai peduli, rajin, integritas, kemudian keterus-terangan, keberanian dan sebagainya. Ini contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian kita bermain Padlet lagi ya Bapak Ibu. Boleh di-scan lagi, ini yang kedua. Atau mungkin saya coba kopikan linknya. Nanti pertanyaannya adalah, sebenarnya apa sih hubungan kita menciptakan suasana positif dengan pembelajaran yang ada di kelas? Kenapa sih kita harus mendisiplinkan itu secara positif? Baik, Bu Pani sudah menuliskan hubungannya itu murid berhak mendapatkan pembelajaran yang nyaman. Maka dari itu harus ada terciptanya disiplin positif yang harus diciptakan oleh Bapak Ibu guru dalam kelas. Karena hak siswa adalah mendapatkan pembelajaran yang nyaman. Oke, bagus sekali Ibu Penny. Kemudian yang kedua, ini boleh tahu siapa? Bu Ina ya? Aku belum bisa masuk. Belum ya? Bukan saya. Bukan ya? Ini siapa ya? Saya, Pak Pau. Saya. Siapa ini? Bu Emma. Bu Emma, oke baik Bu Emma, boleh mungkin pendapatnya bagaimana ini maksudnya? Gini, jadi kalau misalkan kita punya suasana yang positif ya Pak, terutama saya sebagai guru BK ya, siswa itu kan sudah pintar ya Pak, mana membedakan guru yang baik, guru yang berkata dengan kondisi memancarkan aura positif, mana guru yang ketika komunikasi dengan cara yang negatif. Jadi dengan kita membangun suasana positif itu bisa pererat hubungan kita sama siswa Pak. Baik. Karena siswa kan sudah pintar menilai ya Pak ya. Jadi dengan kita mempererat hubungan saya dengan siswa, terutama saya guru BK, dia akan jauh lebih mudah membuka diri terhadap saya sebagai guru BK ya, terutama ya Pak ya, karena kan saya adalah tugasnya membantu siswa dalam menangani perkembangan mereka, menangani masalah mereka. Jadi itu sangat penting suasana positif untuk diri saya terlebih dahulu ya Pak ya sebagai guru. Karena ketika saya sudah memancarkan aura negatif ya Pak ya, jangankan siswa untuk menegur saya, untuk melihat saya aja mungkin mereka buang muka gitu Pak. Iya, takut. Padahal kita diem aja gitu, karena aura negatifnya yang terpancar, akhirnya mereka enggan untuk mendekati kita gitu. Terutama saya Pak ya sebagai guru BK. Iya. Baik, nah kita sebenarnya ya saudara 12 patut bersyukur ya, karena guru BK kita itu semuanya muda gitu ya, jiwanya muda. Jadi kalau dulu saya waktu sekolah itu ya lihat guru BK itu takut, kan emang guru BK itu kayaknya polisi sekolah gitu. Jadi lihat tuh, takut nih masuk orang BK gitu kan. Nah, ya itu baik tuh yang bisa. Sama-sama Ibu Emma, benar sekali, bagus insight-nya atau mungkin pendapatnya, sangat luar biasa. Kemudian ini yang ketiga ada Pak Toto, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika semua warga sekolah dapat menciptakan suasana positif. Ya, bagus sekali. Yang ketiga siapa ini? Aku. Siapa ini? Miss Dina ya? Gimana nih Miss Din? Suasana positif menciptakan semangat belajar. Apakah semuanya seperti itu? Suasana pendapatku ya, kita sharing kan. Yes. Suasana positif dapat menciptakan motivasi dan semangat belajar siswa. Kayaknya harus ya Pak, ya kan. Ini pengalaman pribadi gitu kan. Sama seperti apa tadi pendapatnya Bu Emma tadi. Sebenarnya kalau misalkan suasana atau hubungan menciptakan suasana ke siswa itu balik lagi bagaimana ke kitanya dulu. Kalau aku gitu kan, kalau aku lebih suka menciptakan suasana positif di antara anak-anak itu sejalan dengan apa tadi pendapatnya Bu Emma. Kalau misalkan tadi katanya Bu Emma bilang kalau misalkan kitanya sudah misalkan tampang kita udah jutek atau segala macam, otomatis anak pasti akan
menghindar atau takut untuk mendekat gitu kan. Kalau aku pribadi selama ini yang aku terapkan gitu ya, karena mindsetnya anak-anak itu kan pelajaran bahasa Inggris itu susah, ya kan? Nah, bagaimana biar mindset mereka itu berubah ketika mereka mau belajar dengan semangat. Minimal aku berusaha untuk mereka nyaman dulu ke aku. Kalau aku gitu kan, nyaman dulu ke gurunya gitu kan, suka dulu gitu kan. Ketika mereka sudah nyaman, ketika mereka sudah suka, saya berharapnya gampang masuk ketika kita belajar atau kita mengajar mata pelajaran tertentu. Ini menurutku pribadi ya Pak, karena kan setiap orang beda-beda gitu kan. Setauku seperti itu. Jadi gini, ketika misalkan anak ada keterikatan atau enggak ada gitu kan, yang membuat mereka termotivasi gitu kan untuk belajar gitu kan, dibikin dulu suasana belajarnya itu agar nyaman, ya kan. Satu, menurutku faktor kita sebagai pengajar itu juga agak penting gitu kan, menurutku ya kan. Ya makanya nanti kita sharing ke bagaimana pendapat dari teman-teman. Tapi ya, aku basic di awalku itu dulu, ya kan. Jadi ketika mereka sudah nyaman gitu kan, mereka sudah bisa menerima gitu kan. Jadi agak lebih gampang untuk mengarahkannya. Itu menurutku gitu kan. Dan aku dan ini kayaknya agak sedikit berhasil untuk pelajaranku. Aku nggak ngerti kalau untuk setiap mata pelajaran pasti beda-beda, ya kan? Karena Bapak Ibu guru pasti punya metode atau nggak punya teknik mengajar yang pasti punya ini masing-masing ya, kayak Pak Paus juga sama, ya kan? Bapak Ibu guru yang lain juga sama. Tetapi basicku di awal itu dulu gitu loh Pak, ya kan? Benar. Jadi tetap kita kan kalau misalkan dari kita misalkan di setiap tahun ajaran baru itu kan mereka yang belum pernah kenal kita atau belum pernah kita kelas yang kita ajar itu kan ada perkenalan itu kan pasti kan. Ya di luar misalkan kita buat aturan atau rule yang misalkan harus dipatuhi ketika kita dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi di basic di awalnya itu lebih enak gitu kan. Ya, jadi kalau misalkan di awalnya kita sudah buat ibaratnya keterikatan atau hubungan yang baik dengan anak-anak, ini harus ada dua sisi ya Pak. Saya berusaha untuk begitu. Ketika misalkan memang kita bikin komitmen, kita harus konsisten dengan apa yang kita katakan, ya kan? Itu tidak hanya berlaku untuk siswa, tetapi itu juga berlaku untuk saya pribadi. Ketika kita membuat atau memberikan aturan-aturan ke anak gitu ya. Dan itu pun juga bukan kita yang menentukan gitu kan. Di awal proses kita belajar, di awal kita proses perkenalan dengan anak-anak. Nggak masalah kalau misalkan kelas yang kita ajar itu kelas yang berlanjut, ya kan? Misalkan contoh kayak misalkan aku ngajar di kelas 7. Kelas 7 itu kan baru, dengan siswa yang baru ketika dari SD dia mulai masuk ke SMP gitu kan. Nah, itu mulai agak gampang gitu kan. Ketika kita mau mulai menciptakan nih suasana positif apa yang nanti yang akan kita buat ketika dari proses untuk belajar bahasa Inggris khususnya lah ya untuk pelajaranku gitu kan. Jadi ada aturan-aturan yang seperti apa, ada konsep apa yang harus kita sharing bareng di anak di awal kita mengajar. Kalau misalkan kayak sekarang saya ngajar di kelas 9, ada anak yang pernah saya ajar di kelas 8 sudah tahu gitu kan. Sebenarnya ada beberapa aturan yang sudah pernah kita terapkan di awal itu pasti kan akan berlanjut. Ya kan, walaupun dengan jumlah dengan siswa yang berbeda, karena di sekolah kita itu setiap tahun ajaran baru, misalkan dari kelas 7 itu kan anaknya itu selalu di match ya kan, tidak konsisten, misalkan tadinya 7A jadi nanti 8A, enggak kan. Nah itu kan pasti ada mix dari kelas-kelas yang lain. Tetap aturan awalnya itu diterapkan di awal menurutku ya Pak. Ya, aturan awal, tidak hanya aturan, ya kan? Apapun itu ketika kita mulai di pembelajaran yang di awal kita perkenalan di anak, saya rasa
itu sebenarnya momen yang bagus gitu kan, ketika di anak itu yuk kita mau belajar ini gitu kan, khususnya untuk misalkan kayak aku untuk bahasa Inggris gitu kan, untuk mata pelajaran bahasa Inggris, apalagi dari SD itu kan tidak ada pelajaran bahasa Inggris Pak. Jadi ada beberapa sekolah itu yang di SD-nya tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Ada juga yang SD-nya itu ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat begitu agak susah nih, ya kan? Apalagi ketemu misalkan anak yang jomplang, maksudnya jomplang gini. Dia di SD-nya itu contoh misalkan SD-nya itu berasal dari SD Penabur. SD Penabur itu kan memang sudah biasa ketika dalam pembelajaran itu mereka menggunakan bahasa Inggris ya kan. Nah sekarang masuk di sekolah negeri yang backgroundnya itu anak-anaknya dari berbagai macam sekolah kan. Yang ada yang tadi kendalanya itu ada beberapa sekolah, bukan ada beberapa, hampir banyak gitu loh Pak, misalkan. Nah itu ada yang di SD-nya itu tidak ada pelajaran bahasa Inggris gitu kan. Nah ini kan agak susah nih, ya kan? Ketika kita masuk gitu loh, ya kan? Makanya kemarin perlu adanya tes diagnostik segala macam, kayaknya penting juga ya Pak. Jadi biar tahu juga sampai sejauh mana sih sebenarnya pengetahuan dasar mereka mengenai pelajaran tertentu kan. Kalau untuk aku untuk bahasa Inggris, ya. Jadi intinya sih sebenarnya di awal. Ya Pak, di awal gitu kan, ini mau kemana gitu kan, dan itu yang pasti kita harus konsisten, ya kan, ketika kita membuat ini ke anak-anak, karena anak-anak sekarang pinter loh, jadi nggak bisa kalau misalkan kita, dia bisa menilai kita kan, misalkan, Miss Dina kemarin kan begini gitu kan, kok sekarang jadi begini ya, contoh misalkan gitu kan, dan aku suka gitu kan, kalau misalkan mereka mau berani memberikan pendapat seperti itu gitu kan, karena kan tidak selalu kita itu kan benar gitu kan ya Pak. Kadang-kadang kan kita juga suka lupa, oh iya gitu kan, oh maaf gitu segala macam. Berarti Ibu salah ya kemarin, ternyata tidak sesuai dengan aturan yang kita ini, contoh gitu. Jadi aku ngerasa penting gitu kan. Yang pasti basicnya itu benar tadi kata Bu Emma. Secara kita pribadi dulu ya Pak gitu kan. Dari gestur tubuh gitu kan, dari kita cara bicara ke anak gitu kan, intonasi segala macam itu kan juga bisa jadi penilaian anak kan. Benar. Jadi bukannya tidak boleh marah, boleh gitu kan, ya kan. Tapi itu tadi ya dilihat waktu dan tempatnya mungkin ya Pak gitu kan. Dan karena memang nggak mungkin lah Bapak Ibu guru marah kalau misalkan tidak ada sesuatu yang pencetusnya kan biasanya gitu kan. Tapi memang komunikasi yang baik saya rasa kayaknya penting gitu ya, karena memang motivasi itu bisa didapat kalau kita punya hubungan yang baik dengan anak-anak gitu loh Pak. Ya kan, jadi kayaknya target kita untuk pembelajaran juga lebih enak, itu menurutku ya Pak. Terima kasih. Makasih Miss Dina, wow sangat inspirasi sekali ya, sepertinya materi yang kita bahas hari ini sudah dirangkum Miss Dina ya, keren. Jadi intinya kalau saya ambil benang merahnya ya, bahwa kalau kita mengajar itu memang sebenarnya yang pertama bukan galak tapi tegas gitu ya dari awal gitu kan. Terus tadi Pak Teguh itu menuliskan juga sama, kalau kita ada budaya positif, kita akan semakin kreatif, dan sebenarnya siswa sendiri yang akan mendominasi kelas, dalam artian dominasinya adalah dominasi positif ya. Siswa itu yang menjadi pusat pembelajaran, bukan guru yang hanya ceramah di depan gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya Miss. Nanti Bapak Ibu terima kasih atas pendapatnya. Nanti boleh sampaikan pendapat satu-satu di bagian nanti waktu kesimpulan gitu ya. Nah, yang kedua, materi kita yang kedua adalah keyakinan kelas. Tadi Miss Dina sempat sebutkan di awal kita emang harus punya ketegasan gitu ya, atau mungkin kesepakatan kelas. Nah, saya ingin jabarkan kenapa bukan kesepakatan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas itu sebenarnya, kalau kesepakatan itu hanya berlaku untuk ketika kita memulai pembelajaran. Jadi misalkan hari ini, misalkan saya mengajar nih hari Selasa, anak-anak kita sebelum mulai belajar yuk kita bikin kesepakatan kelas hari ini gitu ya. Misalkan yang pertama, angkat tangan ketika ingin bertanya, kemudian tidak memotong pembicaraan, angkat tangan ketika mau ke toilet, atau mungkin kesepakatan apa untuk hari itu. Nah, kalau keyakinan kelas ini untuk jangka panjang. Jadi apa sih prinsip-prinsip tadi, nilai kebajikan yang ingin kita sodorkan ke siswa? Misalkan menghormati, oh berarti kita bikin yuk menghormati itu apa aja. Misalkan jika ada temannya yang akan sholat boleh dipersilahkan, atau mungkin
meminjam barang harus izin dulu. Nah, itu namanya keyakinan kelas gitu ya. Jadi kalau kesepakatan kelas itu bisa berubah-ubah. Nah, selama ini kemarin saya juga cek, oh berarti beda ya kesepakatan kelas sama keyakinan. Harusnya yang kita tuliskan untuk berlaku panjang itu adalah keyakinan kelas ini gitu ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini nih teorinya ya Bapak Ibu ya, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau selama ini yang di sekolah kita kan banyak sekali peraturan ya. Nah, kita coba ubah ke keyakinan. Nah, nanti seperti apa contohnya? Kemarin saya sudah terapkan di kelas saya dan kelasnya Miss Dina, tapi kelasnya Miss Dina belum selesai ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Gitu. Lalu berikutnya, nah ini contoh kegiatan yang kemarin saya lakukan ya. Saya membentuk budaya positif di kelas. Saya bikin 2 kegiatan di kelas mendukung budaya positif. Kemarin itu kan sebenarnya mungkin ada yang bertanya kenapa kok matematika itu membuat video bully gitu ya, karena ternyata memang bully ini waktu itu sedang benar-benar viral ya di Jakarta. Itu ada yang siswa loncat, ada mungkin yang waktu itu video dari anak Cilacap itu yang membuli temennya gitu. Nah, kemarin anak-anak membuat video itu, lalu mereka membuat sebuah keyakinan kelas dan mencoba untuk memotivasi temennya. Nah, kalau kita membuat seperti kayak jangan membuli, katakan tidak pada bully, itu kan terlalu biasa. Nah, saya coba buat yang di sebelah kiri ini warna pink ini, anak-anak saya beri kertas pink, lalu di bawahnya ada tulisan nama, misalkan namanya Dina, kemudian Penny, kemudian Teguh gitu ya. Nah, saya akan secara acak bagi itu ke teman-teman di kelasnya. Nah, tapi mereka harus rahasia, nggak boleh ada yang tahu kalau misalkan Bu Penny itu nerima punyanya Pak Teguh, atau mungkin Bu Penny nerima punyanya Bu Mutia gitu, nggak boleh ada yang tahu. Nah, apa yang dilakukan siswa, mereka wajib menuliskan motivasi atau pengalaman luar biasa positif dari temennya. Kemarin beberapa ada yang menangis, ternyata mereka mendapat surat anonim ini dari temannya bahwa dikatakan siapa kemarin namanya ya? Oh, Alfa, kamu ternyata luar biasa. Kamu tuh menginspirasi saya dari kelas, tapi biasanya gue lu ya karena mereka temenan. Menginspirasi gue dari kelas 7, kelas 8 dan saat ini kita sekelas di kelas 9. Tolong jangan deketi teman-teman yang negatif, tapi perbanyak temenan sama yang positif ya. Gitu. Ternyata Alfa setelah baca itu dia, ternyata ya ada ya yang peduli sama saya gitu. Ternyata ada yang selama ini dukung saya, mengamati saya dari jauh ya. Seperti apa ya? Seperti mengagumi tapi tidak terlihat gitu ya. Jadi emang Alfa nggak tahu itu yang nulis siapa. Lalu saya tampilkan di kelas bahwa ini loh teman-teman kalian itu ternyata pada positif, menyimpan rasa positif dari diri kalian. Nah, setelah itu mereka mendapatkan surat yang tanpa anonim tadi, lalu mereka menuliskan keyakinan nih, kira-kira dalam 1 tahun ke depan itu mereka mau gimana sih di kelas ini gitu ya. Jadi ada yang menulis, saya yakin kalau di kelas ini saya bisa semakin semangat, terus saya yakin kita bisa jadi lebih baik seperti itu. Nah, ini nanti kita akan rumuskan menjadi beberapa keyakinan kelas yang kita sepakati bersama gitu. Ini contoh saja Bapak Ibu, tapi yang menyentuh buat saya adalah yang kertas pink ini tadi, yang pesan rahasia. Nanti kayaknya kita bisa mungkin bisa kita lakukan di sekolah kita ya. Secara acak kita dapat temen siapa yang kita tuliskan kalimat positif untuk beliau, tapi kita jangan sampai tahu kalau kita yang nulis. Nah, itu sepertinya luar biasa, kita jadi tahu oh ternyata di dalam diri teman kita yang mungkin kita anggap negatif ternyata banyak positifnya. Kadang kan satu hal negatif itu menutupi kebaikan orang ya, jadi kadang kita juga berasumsi seperti itu. Nah, mungkin ke depan kita bisa menerapkan hal demikian gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini contoh keyakinannya yang akhirnya dirumuskan menjadi 5. Selalu bersikap positif, menghargai guru, tetap menjalin kekompakan, menjaga suasana kelas agar kondusif, dan menaati jadwal piket. Ini mereka sendiri yang membuat dari 5 keyakinan selama 1 tahun. Lalu nah ini Bapak Ibu, nah kalau kita ada masalah di murid kita, mungkin ada yang bikin onar di kelas, ada yang bikin masalah apapun itu, ternyata setelah saya pelajari di sini, ternyata ada satu hal kebutuhan dasar hidup manusia ini yang mungkin mereka tidak dapatkan. Gitu ya, mungkin ada kebutuhan bertahan hidup, contohnya anak itu suka meminta makanan temennya, itu berarti kebutuhan bertahan hidup di rumahnya belum terpenuhi. Mungkin dia tidak ada uang untuk makan, kemudian tidak ada ya hal-hal yang
menunjang kehidupan dia di rumah tidak dia dapatkan. Kemudian kalau ada anak yang mungkin sering membuat ulah di kelas, caper gitu ya, mungkin ada rasa kasih sayang dan rasa diterima di rumah itu mungkin tidak terpenuhi. Nah, jadi kalau kita menemui siswa yang bermasalah itu tidak bisa kita langsung, oh kamu salah, ini kamu harus dihukum sesuai peraturan ini nomor ini, kamu harus skors 3 hari nggak masuk atau dikeluarkan. Itu rasanya nggak adil untuk siswa, karena kita harus tahu sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang sebenarnya belum mereka dapatkan gitu ya. Jadi anak-anak kita itu sangat beragam ya dengan segala permasalahan yang ada. Jadi tidak bisa kita ada satu anak yang kita anggap label nakal itu nakal beneran, karena sebenarnya mereka lagi ibaratnya mencari utang mereka harus terbayar dengan cara di sekolah gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, ini kasus kira-kira nih Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nanti boleh berpendapat. Ini ada sebuah kasus saya bacakan. Ibu Indri merupakan guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Indri, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Gitu ya. Jadi kira-kira Doni ini kenapa Bapak Ibu dan alasannya apa Doni melakukan itu? Mungkin Bapak Ibu di sini ada punya pendapat? Sebagai Ibu Indri misalkan. Siapa Bapak Ibu mungkin yang belum tadi? Ya, Bapak Paus bisa saya bantu jawab? Boleh, silakan Ibu Nisa. Nah, ini kan ada permasalahan, Bu Indri ini punya siswa yang sering, katakanlah yang paling gampangnya bahasanya sering minta-minta makanan temannya ya. Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, kemungkinan anak tersebut kekurangan di rumahnya. Ya pasti kurang uang jajan, ya pastinya, atau dia belum sarapan dari rumah. Ya jadi pas sampai di sekolahan, emang di siswa kita sendiri ya, seringkali saya bilang kayak gini, kenapa misalkan ada satu teman yang lagi beli makanan atau beli minuman, ada beberapa anak bareng-bareng gitu berlari ke anak tersebut yang lagi pegang makanan atau yang pegang minuman. Terus saya bertanya, ya ampun, cuma 1 gelas loh minumannya gitu, kok dikerubutin bareng-bareng, minta sedikit Bu, emang kamu nggak jajan? Enggak Bu, tadi aku uang cuma 3.000, abis olahraga aku udah beliin minum, sekarang aku nggak ada uang lagi. Jadi permasalahan yang dihadapi anak ini emang karena dia kekurangan dari rumah, dia tidak mendapatkan uang saku, terus juga nggak dibekalin makanan juga, perutnya dalam keadaan lapar, seolah-olah dia harus berjuang bertahan untuk bagaimana nih mencukupi perutnya nih untuk nggak teriak-teriak seperti itu. Ya sebagai sikap seorang guru, Bu Indri yang maksudnya yang mengetahui permasalahan tersebut, menurut saya sih ya dibantu ya. Tapi dilemanya jadi guru yang membantu siswanya, misalkan dengan kamu kenapa seperti itu, misalkan akhirnya kita berikan tuh uang untuk jajan yang selama ini menjadi kekhawatiran guru nih, ketika akhirnya kita kasih uang jajan kepada anak tersebut, takutnya jadi terbiasa. Makanya saya sendiri lagi bukan mencari cara ya, mencari jawaban sih tepatnya, apa sih sebetulnya kita harus tunjang uang jajannya selama ini karena kita emang tahu anak tersebut emang kekurangan gitu, atau kita biarin aja dengan problem anak-anak tersebut. Ya saya akhirnya di sini nanya lagi balik ke Pak Paus gimana. Oke, Pak Paus gitu aja. Ya. Terima kasih Bu Nisa. Nah, ini sebuah sebenarnya kasus pemantik ya untuk materi kita hari ini ya. Jadi ada 2 sisi. Yang pertama, ada mungkin guru ya, kalau Bu Nisa tadi kan bijak ya, misalnya kita udah tahu yang kita bahas sekarang ini adalah kebutuhan dasar manusia karena habis mungkin membaca ini tadi mungkin ya. Nah, tapi ada juga mungkin yang langsung tuh menghukum si Doni, kamu dapat poin dikurangi 5 ini nah, gitu kan ada, kamu harus di skors keluar kelas gitu kan ada juga. Nah, sebenarnya sebelum kita menyelesaikan bagaimana kasus ini berada, kita harus lihat dulu kira-kira selama ini kita ini ada di posisi yang mana. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru nih. Yang pertama, posisi kontrol guru, tipe-tipe guru itu ada yang tipe penghukum gitu ya. Ada yang pemberi rasa bersalah. Kemudian ada yang menganggap sebagai teman siswanya itu. Lalu ada yang pemantau, kemudian ada yang manajer. Nah,
Dari 5 ini kira-kira yang mana? Kalau saya ya jujur sebelum mempelajari modul ini, saya itu hanya sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah kadang ya. Karena menjadi manajer itu mungkin menurut saya itu butuh waktu dan kesabaran. Nah, kita lihat coba yang penghukum itu seperti apa. Contoh misalkan penghukum itu dia selalu bilang gini, oke, patuhi aturan saya, awas kalau nggak dilakuin. Nah, ada yang gitu. Terus kalau yang tipe-tipe tadi apa, pembuat rasa bersalah, dia mencoba dengan suara nada sedih atau mungkin prihatin gitu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat salah gini, mereka pasti sedih. Nah, kadang ada yang membuat siswa itu merasa, iya salah banget ya gitu. Tapi itu semua kan udah di kelima tadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi memang boleh dilakukan, tapi intensitasnya aja harus kita sesuaikan. Nah, terus ada juga yang ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan ya, kita bareng aja yuk, berdua yuk. Nah, itu tipe guru yang menganggap siswa sebagai teman. Kemudian tipe yang keempat itu yang kira-kira nih peraturan nomor berapa yang kamu langgar. Nah, kalau kamu melanggar itu sanksi, itu konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai tipe-tipe guru yang dia hanya bisa memantau, jadi dia harus berdasar aturan, berdasarkan ayat ini nomor ini, pasal ini nomor ini. Nah, sedangkan yang terakhir itu yang posisinya sebagai manajer itu yang kira-kira apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, terus kenapa kamu ngelakuin itu, apa dasarmu ngelakuin itu. Nah, lebih ke bijak gitu ya, tapi tidak menjudge oh ini salah banget, enggak, harus hukum ini enggak. Nah, kita coba bedah satu persatu. Ini yang penghukum tadi yang saya bilang bahwa seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ini kalau ini kayaknya dulu waktu saya sekolah SD sering ya kayak gini, kalau nggak bisa ngerjain matematika dipukul pakai apa sih, bambu, nah gitu ada juga, atau suruh jalan jongkok gitu kan. Patuhi aturan saya, atau kamu tuh selalu salah terus, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Terus ada juga mungkin ya kalau kita pikir terlambat pagi, ini udah keempat kali loh selalu datang terlambat, kapan sih kamu bisa tepat waktu. Nah, itu yang tipe penghukum. Lalu ada juga di sini yang pemberi rasa bersalah tadi ya. Contohnya misal gimana coba kalau orang tua kamu tahu, terus nak kamu ini gimana ya, kamu sudah berjanji ke bapak nggak akan terlambat, tapi kok kamu suka sih ngecewain bapak terus. Nah, itu kan pasti siswa langsung menunduk tuh, dia akan merasa rendah diri. Nah, kemudian ada sebagai teman tadi, dia biasanya dekat dengan anak-anak gitu kan, sering berdekatan persuasif, kemudian ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kan udah janji, terus sambil tertawa-tawa tapi kamu sih sambil cubit ringan, atau mungkin pokoknya intinya dia ramah ke anak gitu ya. Bahasa tubuhnya selalu menatap murid, matanya senyum dan humoris gitu intinya. Lalu pemantau tadi yang selalu on time pakai waktu. Nah, ini kadang saya seperti itu loh, kamu tuh udah telat 2 menit loh, konsekuensi udah nyanyi di kelas. Nah, itu konsekuensi banget itu, pemantau banget kalau hal-hal seperti itu. Jadi siswa tuh disiplin karena takut dihukum sebenarnya, takut berkonsekuensi gitu. Nah, terus nanti mungkin lama-kelamaan hukumannya gitu doang, berulang lagi gitu kan. Nah, terus yang terakhir manajernya mungkin saat ini menurut saya paling susah dilakuin ya, karena memang kita butuh waktu, butuh kesabaran nanganin anak gitu kan. Tapi 5 hal tadi sebenarnya bisa dilakukan untuk kombinasi, tapi nggak boleh kita ngelakuin hukum terus, konsekuensi terus gitu. Dan manajer ini juga nggak bisa dipakai di semua kasus sebenarnya ya, walaupun bisa, tapi mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Contoh menangani rokok itu misalkan ya, siswa merokok itu bisa kita coba dengan posisi manajer ini, nanyain sebabnya apa, kemudian kenapa ngelakuin itu, terus kita minta pendapat dia sendiri. Kita nggak boleh ngasih oh kamu nanti harus gini ya, gini nggak boleh, tapi kita harus tahu jawaban mereka itu apa, terus kamu niatnya apa habis ini, biarkan mereka mencari jawaban sendiri, intinya minta maaf atau janji nggak akan ngulangi tuh. Nah, ini mungkin ada drama di sini, nanti kita coba analisis. Mungkin Bapak Ibu ada mungkin volunteer di sini. Ini kita terakhir sebelum kita nanti selesai. Siapa yang bersedia jadi Pak Joko? Ini ada berbincangan antara Pak Joko dan si Mario dan Adi. Nah, Mario dan Adi 1 orang saja, Pak Jokonya 1 orang. Jadi saya butuh volunteer 2 orang mungkin. Pak Rohman kayaknya belum bersuara dari tadi. Atau siapa Bapak Ibu mungkin yang mungkin cocok jadi Pak Joko, silahkan, dan menjadi adegan kedua. Nanti yang lain kita Bapak Ibu menganalisis kira-kira dia itu guru tipe yang apa gitu ya. Coba siapa? Ada yang bersedia?
Ada yang bersedia. Saya boleh jadi Adi. Kebetulan Adi percakapannya paling sedikit. Oke, silakan. Yuk, siapa yang jadi Pak Joko? Boleh Pak Joko, Pak Paus. Pak Teguh ya, wah ini nadanya galak banget ya ini. Silakan Pak Joko. Pak Teguh. Udah mulai nih Pak. Udah, silakan. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Artinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Silakan, Bu Nisa. Saya Adi ya juga. Iya Pak, tadi pada jam istirahat, ya Allah kacamata saya rese banget nih, maaf. Maklum nenek-nenek ini tulisannya kecil banget, oh bisa dibesarin, Masya Allah. Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi, kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, dengan wajah sedih. Nggak pakai gitu. Iya Pak, gitu. Ya maklum bukannya artis. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi apa? Tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya Pak. Oke. Banyak Pak, masih banyak. Belum. Oh, Pak Joko, silakan. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Iya doang. Iya kan begitu bacanya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik sama satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Teguh. Sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Teguh dan Bu Nisa, dramanya luar biasa ya, besok dihafalkan. Oke. Ya, nah baik Bapak Ibu, kira-kira dari dialog tadi, apa yang dilakukan oleh Pak Joko dalam menghadapi Adi dan Mario? Ada yang mungkin punya pendapat di sini, apakah ada yang menghukum atau mungkin kalau ada pembuat merasa bersalah di bagian mananya, kemudian ada yang lainnya di mana? Boleh mungkin sharing? Maksudnya kriteria Pak Joko dalam menyelesaikan masalah, Pak? Dia masuk ke posisi yang mana aja gitu. Kalau saya lihat ya, kalau saya boleh berpendapat, itu masuk ke teman, terus juga masuk ke manajer. Temannya yang di bagian mana, Bu? Itu aja sih yang saya lihat ya. Karena kalau yang manajer itu kan si Pak Jokonya itu, sebentar Pak. Coba Pak kita lihat lagi. Tolong Pak Paus, ya? mana dialognya? Bentar ya, loading. Ya, ini. Kalau di posisi temannya itu kan Pak Joko nih memberikan
besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi ya, gitu kan. Ada penekanan. Kita kan sebagai teman kadang suka selalu meyakinkan hal-hal positif ya. Terus yang saya bilang kedua itu teman dan manajer. Nah, kalau manajernya itu lebih ke Pak Jokonya ini menghadapinya dengan rasa santai, dengan rasa tidak memojokkan Adi sama Mario. Jadi lebih ke kalau manajer kan lebih kayak yang tadi contohnya kayak menanyakan kira-kira itu bagus nggak menurut kamu, seperti itu kan ya. Kira-kira ini sudah jam berapa? Menurut kamu ini telat nggak? Nah, biasanya kan juga kadang kalau di dalam saya ambil ke profesi saya sebagai guru BK ya Pak Faust. Kadang kita tuh menyelesaikan masalah anak, sebenarnya konseli itu tahu arah dia tuh mau kemana, dan sebenarnya mereka tuh sebenarnya sudah tahu jawabannya apa. Tapi sebagai guru BK itu kita biasanya melakukan penguatan. Nah, itu ada di karakter guru yang di manajer. Jadi kita hanya menekankan, menurut kamu kalau kamu seperti ini nanti hasilnya seperti apa. Biasanya gitu ya. Nanti kan misalnya anak juga terpancing untuk berpikir gitu. Jadi memang yang saya lihat dari kasusnya si Pak Joko, Mario, dan Adi ini, kalau menurut saya setelah membaca dialognya yang diperankan oleh aktor dan aktris handal kita ya Pak, ini itu gurunya Pak Joko itu berperan sebagai teman dan sebagai manajer gitu. Terima kasih Pak Paus. Terima kasih Bu Weni, sangat luar biasa pendapatnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain ingin memberikan tambahan lagi? Kira-kira ada pemain tahu nggak? Siapa ini? Maaf. Bu Emma ya? Iya. Iya, gimana? Saya sama kayak Bu Penny, sebagai manajer dan juga sebagai teman. Bisa lihat dari penjelasan yang Bapak bisa lihat kalian merasa senang. Di situ Pak Joko memposisikan diri dia sebagai seseorang yang umurnya sama dengan siswanya. Itu. Lalu yang sebagai manajernya itu adalah ketika dia memberikan tapi mendengarkan alasan dari siswanya. Benar. Dan tidak menjudge apa yang dilakukan siswanya. Dan dia menerima alasan itu. Gitu. Oke. Itu. Bagus sekali Bu Emma ya. Jadi sebagai teman ya, tentunya kita juga jadi guru itu harus bisa jadi teman bagi siswa, tapi jangan sampai teman itu disalahartikan ke siswa. Kalau kita terlalu dekat dengan siswa juga sebenarnya salah juga gitu kan ya. Mungkin ada lagi satu lagi mungkin? Saya Pak Paus. Siapa nih Pak? Toto. Pak Toto. Pak Teguh. Pak Toto ya. Mirip suaranya soalnya. Suara MC. Iya Pak. Saya sependapat yang tadi itu Pak Joko ini memang bisa menempatkan posisinya sebagai teman dan sebagai manajer ya. Jadi artinya dia anak itu dengan dia ini sudah merasa bersalah bahwa apa yang dilakukan salah, tetapi kebetulan juga tadi emang aktornya Pak Teguh. Kalau yang jadi Pak Joko ini saya beda lagi ceritanya gitu ya. Dari intonasi bahasanya beda gitu. Seperti itu. Jadi anak dengan begitu tahu, artinya sebenarnya dia membuat anak bersalah itu udah sebagai suatu hukumannya, tetapi hukuman itu kan banyak caranya gitu ya. Artinya dengan seperti itu anak bisa tahu dia kesalahannya. Artinya untuk memperbaiki kesalahan anak itu tidak perlu kita misalnya membentak-bentak dan sebagainya. Dengan seperti itu pun insya Allah malah lebih bagus ya, malah lebih karena dia merasa bersalah, terus kedepannya bisa diperbaiki lagi gitu Pak. Yang paling penting dalam cerita ini itu bagusnya itu diaminkan Pak, karena ini Bu Dina itu di sini sebagai kepala sekolah ya Pak. Jadi amin besar sekali Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Toto, penguatan yang luar biasa ya. Betapa kita sebagai guru juga harus mendisiplinkan secara positif itu seperti itu ya. Jadi bukan hanya melihat aturan, siswa itu melakukan peraturan ya emang benar ya, tapi bukan semata-mata karena takut aturan, tapi sadar akan dirinya sendiri gitu ya. Karena anak-anak bisa kok, kayak misalkan kita bimbing seperti Pak Joko tadi,
membimbing mereka menemukan jalannya sendiri itu bisa gitu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, sebelum kita akhiri sesi diskusi luar biasa ini, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih ya, ternyata saya tidak salah undang. Ternyata yang kesini ini memang Bapak Ibu guru yang punya pendapat, gagasan luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu guru di sini baru, mungkin ya beberapa baru seperti Bapak Ibu P3K, kemudian kita semua juga mayoritas adalah guru-guru muda yang ada di 212 gitu ya. Nah, saya berharap bahwa kita ini nanti bisa membawa perubahan di 212 ini mungkin tidak cepat sekarang atau mungkin tahun depan, tapi 5 atau 10 tahun lagi kita bisa membawa 212 ini ke arah yang lebih baik gitu ya. Ternyata memang seterbuka itu gitu loh. Sekarang guru yang sekarang ini kan terlihat dari tadi cara Bapak Ibu menulis, kemudian menyampaikan pendapat, ada harapan besar bahwa 212 ini bisa tidak lagi misalkan menjadi sekolah yang pinggiran gitu ya, yang selama ini dikesampingkan, udah tempatnya nyelempit gitu ya, tidak dikenal gitu ya. Jadi kita bisa membawa perubahan gitu ya. Di sini saya sungguh berterima kasih Bapak Ibu yang meluangkan waktunya walaupun 1 jam tapi sangat luar biasa ya diskusinya gitu. Nah, kita mungkin di sini bisa menjadi aktor perubahan buat sekolah kita tentunya. Kalau misalkan besok jangan sampai kalau kita masuk ada beberapa guru yang mungkin lagi marahin siswa langsung kita tegur, jangan Bu, itu kan prinsip bukan manajer Bu, nggak boleh, nggak ngerti mereka karena nggak ikut ya. Jadi ya udah kita simpan aja, tapi mungkin kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu ya. Itu diri kita sendiri ber-16 dari total kita semua guru tuh hampir 40 ya, separohnya lah seenggaknya kita maju dengan tim separoh ini bisalah membawa perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Amin ya. Baik, sekarang saya ingin mungkin Bapak Ibu mengungkapkan kira-kira setelah mengikuti ini perubahan cara berpikirnya menjadi seperti apa, kemudian perasaan tadi ketika mendapatkan pengalaman ini bagaimana, kemudian hal yang sudah baik dan hal yang mungkin dapat diperbaiki ke depan itu seperti apa. Contohnya kalau saya akan contohkan dulu satu. Kalau saya awalnya berpikir bahwa guru itu harus galak, harus ada hukuman, konsekuensi gitu ya. Ternyata setelah ada materi ini, saya menjadi lebih legowo atau terbuka terhadap anak-anak. Ternyata mereka melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya gitu ya. Dan saya lebih sabar dalam membimbing mereka. Nah, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang lain mungkin ada pendapat, silakan boleh. Bismillah, kita udah jam berapa ya, maaf? Jam 8:30 kurang, Pak. Kalau di tempat saya jam kurang 10. Oke, baik. Mungkin 3 atau 2 atau 3 boleh, silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Boleh, saya Pak Paus. Ya, silakan Ibu Nisa. Yang perlu kita perbaiki itu bagaimana nih Pak Paus? Kira-kira apa dalam diri, atau mungkin sudah baik? Oke, nggak apa-apa, bagus berarti. Iya. Balik lagi, kita adalah sebagai guru yang dimana saya selalu bilang guru itu adalah digugu dan ditiru. Jadi banyak hal yang ada di diri kita itu akhirnya menjadi seperti kiblat untuk anak-anak kita, untuk menjadi kayak panutan atau apapun yang kita misalkan kita lakukan, kita ucapkan, itu akan mau nggak mau itu akhirnya mungkin akan menjadi seperti virus ke anak-anak, nular jadinya. Jadi betapa emang guru itu sepertinya harus memperlihatkan sosok sempurnanya dia sebagai guru. Yang sekarang jarang ada nih guru yang mau melihat karena saya di BK ya, jadi saya ngomong nih atas dasar saya sebagai guru BK. Guru jarang mau melihat apa sih yang melatar belakangi anak ini berbuat itu di dalam lingkungan sekolah. Yang saya lihat, guru-guru ketika anak melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, langsung aja yang sambil tunjuk tangan misalkan, kamu ini bla 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 gitu, tanpa mengetahui itu sebetulnya apa sih yang melatar belakangi anak ini seperti ini. Maksudnya dengan tidak bahasa kekerasan atau dengan kalau ada anak yang berbicara, guru tersebut tidak mencerminkan dasar dharma pramuka. Nah, berarti kita harus anak-anak sekarang kan pintar sekali menilai. Jadi kita lebih bersabar dalam mengatasi permasalahan anak-anak, apalagi anak-anak 212 yang luar biasa. Dari kelas 7, 8, 9-nya nggak kalah, semuanya luar biasa sifatnya. Jadi kita menurut saya nih, kita harus mentelaah dulu sebelum
kita memutuskan atau sebelum menghukum siswa. Jadi lebih kenal dulu deh karakternya nih anak seperti apa. Jadi kita bisa menjadi apakah jadi manajer atau jadi pemantau atau jadi sahabat untuk anak-anak, tergantung semuanya itu sih dari kelima yang tadi Pak Paus tampilkan itu semuanya sih bisa kita terapkan gitu. Tergantung anak siswanya itu sendiri juga sih. Ini anak tipe anaknya seperti apa sih nih? Oh, dengan cara seperti ini kita sebagai teman kita bisa mengatasinya. Itu aja sih Pak, yang kalau diperbaiki ya udah jaga-jaga ucapan kita aja terhadap anak, itu aja Pak. Terima kasih Pak Paus. Ya, terima kasih Bu Nisa, luar biasa ya betapa kita sebagai guru memang harus memberi contoh sebelum kita menyuruh siswa untuk ini itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang Izin belum. menambahkan Pak Paus boleh? Bu Penny ya? Ya, gimana? Iya, menambahkan aja sedikit yang disampaikan Bu Nisa itu sudah benar banget. Jadi guru itu ya digugu dan ditiru. Balik lagi ke 4 kompetensi yang harus kita kuasai Bapak Ibu. Secapek-capeknya kita di rumah, secapek-capeknya masalah pribadi yang kita rasakan, tapi pada saat kita di sekolah, kita mengabdi untuk anak-anak. Jadi silakan kita perbaiki lagi 4 kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan pribadi kita. Jadi pada saat kita di sekolah, kita kesampingkan dulu masalah pribadi kita di rumah, dengan teman, dengan tetangga. Jadi kita fokus terhadap anak-anak kita. Jadi ya setuju banget sama Bu Nisa. Jadi mulai dari kita yuk. Jadi kalau misalnya ada anak yang bermasalah, yang benar-benar bermasalah banget, jangan langsung dijudge, jangan langsung ditunjuk, tapi kita panggil, kita komunikasikan secara 4 mata, latar belakangnya apa. Karena kita pun kalau di posisi anak ditunjuk di depan umum itu rasanya luar biasa malu, dan itu akan membekas seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Paus. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Bu Pak Paus, Penny. saya ingin Ya. sedikit Ya. menambahkan. Oh, Silakan Bapak. Maaf Pak Teguh ya. bentar oh ya. iya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang ada di sini ya, saya mengajak dan yang pertama tadi sebenarnya udah disampaikan tadi. Jadi memang saya masih melihat di antara teman-teman kita, artinya seperti menegur anak dan sebagainya itu di depan teman-temannya dan sebagainya gitu. Saya setuju sekali tadi dengan pendapat yang dari Bu Beka itu. Jadi kalau ada anak-anak salah itu lebih baik itu memang dibawa aja, dipanggil ke ruang BK dan sebagainya gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka melihat anak di tempat guru piket seperti dihakimi gitu ya. Nah itu marilah kita rubah, terutama untuk kita yang sekarang ada di sini, hal-hal seperti itu. Karena apa? Kalau di tempat banyak begitu, jadi kadang-kadang teman-teman kita yang lain nambahin, oh iya nih emang begini gitu. Itu yang satu. Yang kedua, mari kita jadikan apapun anak itu tidak perlu disuruh untuk taat peraturan, tetapi marilah kita sama-sama dicontohkan, gitu ya. Ini udah jelas dari yang saya lihat itu yang dilakukan Dina, nggak perlu kamu turun, tapi contoh aja, misalkan dengan satu konsekuensi, misalnya saat kalau saya lihat saat hari Selasa itu apresiasi seni, dihitung 1, 2, 3, yang terlambat nanti menyanyi, itu juga anak-anak itu saat peraturan, dia konsekuen, kalau dia terlambat harus nyanyi seperti itu, tidak perlu lagi dibentak-bentak dan sebagainya seperti itu. Termasuk apapun menurut saya seperti itu, mari kita contohkan aja kitanya, seperti nyuruh anak sholat, kita berangkat ke musola, kita ke musola sama-sama. Jadi anak itu lebih merasa dimanusiakan daripada kamu sholat tuh, cuma nyuruh-nyuruh, bapak cuma nyuruh-nyuruh doang, bapaknya sudah sholat, bisa seperti itu. Jadi itu barangkali ya, marilah kita sama-sama, saya percaya yang ada di sini itu semua merasa selalu ingin memajukan di SMP 212 Jakarta. Itu adalah karena memang supaya SMP 212 itu bisa maju, itu kita harus merasa memiliki bahwa SMP 212 itu adalah milik kita. Nah, dengan merasa memiliki, pasti hal-hal yang kurang baik kita punya ide-ide untuk memperbaikinya. Itu saja barangkali. Terima kasih atas waktunya. Dari saya cukup sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto atas sharingnya ya, betapa kita harus kompak saling bergandengan tangan.
dari kita semua guru ya menjadi panutan tadi. Baik Pak Teguh, mungkin ada lagi? Baik Pak, ini kesimpulannya perubahan cara berpikir dan pengalaman pribadi dari yang tadi Pak Paus paparin, kebetulan tidak yang nyangkut nih yang mengenai keyakinan keyakinan kelas ya. Selama saya ngajar, saya selalu melakukan itu yang namanya kontrak belajar. Nah, di kontrak belajar itu aturan dari pelajaran saya sendiri, di luar dari aturan yang ada di sekolah. Nah, sejalannya waktu ternyata ada lagi perubahan yang namanya keyakinan belajar. Cuman emang kayaknya saya harus belajar banyak lagi soal keyakinan belajar. Karena ada poin di mana aturannya itu nggak harus banyak agar mudah diingat ya Pak Paus. Nah itu terima kasih Pak Paus, jadi bisa lebih inovatif lagi lah di kelasnya. Terus untuk pengalaman pribadi, saya setuju sama guru-guru BK yang ada di SMP 212, Bu Nisa, Bu Penny. Jujur di tahun-tahun awal saya ngajar, itu saya guru yang ibarat kata tuh saklek banget. Saya pernah marahin murid, pernah saya dorong murid, ini pengakuan dosa nih. Saya, wah pokoknya habis-habisan lah pokoknya. Cuman, ketika saya ngelakuin itu, saya kayak buang-buang tenaga. Karena saya berpikir, anak yang kita omelin sekarang, atau yang kita caci maki sekarang, di masa depan bisa jadi anak ini lebih hebat dari kita yang cuman, ya mohon maaf bukannya merendahkan profesi guru gitu. Yang hanya sekedar guru gitu. Atau mungkin dia lebih dari guru, bisa jadi dosen ataupun itu. Karena setelah saya ngajar setahun dengan yang saklek, terus berjalan tahun berikutnya ketemu alumni-alumni yang udah hebat-hebat, yang dulunya bandel jadi lebih hebat lagi. Terus itu pengalaman pribadi saya. Dan satu lagi yang selalu saya pegang teguh, ketika ada permasalahan sama orang, selagi itu manusia, pasti akan selesai sih Pak. Mau gimana caranya pasti akan selesai, nggak harus dengan diomel-omelin. Terima kasih Pak Paus. Wow, terima kasih Pak Teguh, sharing yang luar biasa ya. Ya kalau kita di 212 Pak, kalau kita mau marah-marah malah tensinya naik Pak, yakin gitu. Kalau ngadepin anak-anak model marah terus bentak-bentak, belum 2 jam ngajar di 9A misalkan, nanti pindah lagi 9B, C4 kelas sehari ya kita bisa tensinya bisa jebol gitu ya ibaratnya. Oke, baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Boleh tambahkan Pak? Ya, Wow. Ibu Ina Boleh, baik. sama Bu Emma ya, boleh silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Paus kesempatannya. Ya mungkin pengalaman pribadi saya ya Bapak Ibu di sini semuanya. Tadi saya dengar sudah cukup baik dan cukup bagus. Tapi pengalaman pribadi saya ya, mungkin sebelumnya saya ngajar di tingkat atas ya, menengah atas. Kemudian saya beralih ke SMP. Dan mungkin yang sudah diajarkan saya pada tahu bahwa saya salah satu guru, ya bukan saya membanggakan diri, saya tuh nggak bisa marah Pak ke anak-anak ya, karena saya lihat mereka, ketemu mereka saya sudah ada rasa sayang gitu seperti anak sendiri. Nah, pengalaman saya di SMP 212 pertama kali saya mengajar, yang saya tekankan di kelas ya ketika saya masuk, justru saya memberikan keyakinan bahwa tidak boleh ada yang bicara jelek. Satu itu. Karena saya dengar anak-anak itu kalau ngomong enak banget ya Pak. Keluarnya anjing, keluarnya apa gitu kan. Keluarnya binatang-binatang itu mereka, aduh saya dengarnya kan enggak. Itu yang pertama kali saya masuk kelas. Kalau ada yang berkata jelek sedikit pun langsung menciptakan budaya positif dari saya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, saya menciptakan juga kepada mereka bahwa percaya pada diri sendiri. Jadi kalau matematika kita Pak Paus ya, kalau ngerjain kan mereka pasti nyontek temennya gitu ya. Nah itu saya bilang peraturannya, kalau saya di pelajaran saya Pak, mengerjakan boleh lihat bukunya sendiri, nggak boleh nanya teman, ya. Kalau yang berisik kerjakan di luar, gitu kan. Tetap aja walaupun gitu kan, tetap aja ada yang nggak bisa ya Pak Paus ya, walaupun udah lihat buku namanya matematika. Tapi bukan itu sebenarnya dari saya. Dari saya adalah supaya mereka menciptakan budaya percaya pada diri sendiri. Coba kita lihat kemarin
kita ngawas PTS ya Pak, baru Iya. sebentar aja mereka nengok kanan kiri ya kan, padahal mungkin mereka sebenarnya bisa gitu kan. Nah itu perlu dilakukan pembiasaan kalau di saya ya. Kemudian kalau ada masalah pada anak-anak, pengalaman saya di kelas 8B ya Pak, saya mengajar di kelas 8B, itu saya dengar pertama kali ada satu anak yang mungkin Bapak Ibu kenal ya, Zaki ya. Zaki kelas 8B kan, saya bilang itu si Zaki, pokoknya ada guru yang bilang seperti itu Zaki begini. Nah kebetulan saya masuk kan kelas 8B. Saya waktu pertama kali ngajar dia tidur Pak. Saya menjelaskan dia tapi tetap dalam kondisi duduk, tapi dia matanya merem. Tapi tidak saya marahi, saya halus pundaknya, saya bilang kamu ngantuk gitu. Terus saya tanya temennya juga semua dengar. Tidurnya jam berapa gitu kan? Pagi Bu gitu. Loh emang pulang sekolah nggak langsung pulang? Enggak Bu, main dulu. Nah dari situ dia akhirnya mau bicara kan, kenapa dia seperti itu? Kok nggak langsung pulang? Emang nggak dicariin sama bapak ibu gitu kan? Enggak Bu, ibu kamu kerja? Enggak, di rumah. Bapak saya udah mati, dia bilang begitu. Ada temennya yang nyeletuk, enggak Bu, bapaknya nggak mati. Saya kaget dong. Kok bapaknya nggak mati, dibilang mati gitu. Itu kan suatu hal yang buat saya, kenapa ini anak gitu ya Pak. Ya kita mau menciptakan budaya positif, tapi kita tidak mengenal anak. Artinya tadi kalau kata guru BK atau kata Pak Toto, jangan menjas. Nah karena saya dengar di awal, oh Jaki gini-gini. Kebetulan saya masuk kelasnya, saya dekati gitu. Ternyata dia memang seperti tadi Pak, kurang perhatian gitu. Jadi saya perjanjian dengan Jaki. Besok kalau pelajaran saya, kalau tidur Jaki di luar. Jadi sekarang janji, hari itu juga Pak saya bilang, janji hari ini langsung pulang ke rumah, jangan main. Nah besok kebetulan pelajaran matematikanya hari Rabu siang, Kamisnya ketemu pagi Pak. Jadi saya bisa langsung tanyakan di hari Kamisnya pagi, ya kan? Jaki kemarin pulang nggak? Iya Bu, saya langsung pulang. Besok saya tanya lagi, kamu pulang jam berapa kemarin? Saya langsung pulang Bu, tidur malam pun saya nggak sampai pagi, jam 11 saya pulangnya gitu. Tapi memang setelah itu dia jarang tidur di kelas atau bahkan tidak pernah tidur ketika saya ngajar lagi. Itu mungkin salah satu pengalaman pribadi saya Pak di kelas menangani anak-anak yang boleh dibilang dicap yang tidak baik dan sebagainya. Karena betul tadi kata guru BK, kita harus tahu apa sih masalahnya itu anak, kenapa seperti itu gitu ya Pak. Kemudian yang tadi pembiasaan tadi, jangan berkata-kata yang kasar ketika pelajaran saya. Kalau ada yang ngomong goblok lu atau apa, saya langsung tegur ya Pak. Karena itu adalah salah satu contoh pembiasaan positif yang menurut saya mudah dilakukan. Kalau setelah itu suasananya nyaman, enak, teman-teman yang nggak dikata-katain, kan kita belajarnya juga jadi nyaman gitu Pak. Mungkin itu dari saya Pak, pengalaman pribadi. Baik, terima kasih Ibu Ina, luar biasa ya pengalaman yang benar-benar diterapkan di kelas. Oke, Pak Fauzi, Pak Rohman, sama Bu Emma ya tadi ya. Silakan monggo siapa dulu? Siapa dulu? Saya dulu aja ya. Ya, boleh. Oke. Pak Paus, kalau menurut saya ya, menjadi guru itu yang terpenting itu adalah kita punya yang namanya kecerdasan emosi, kematangan emosi, dan pengendalian. Ya, karena ketika kita sudah punya kecerdasan emosi dan kematangan emosi, kita mampu memilah ini perasaan mana nih yang harus kita keluarkan sama siswa, emosi mana nih yang harus kita keluarkan sama siswa. Karena kan tidak semua karakter siswa itu bisa kita samaratakan. Oke, lalu bagaimana kita bisa mengendalikan diri di saat kita punya masalah di rumah, jadi mungkin masalah itu terbawa ke sekolah. Karena kan banyak ya Pak, ketika kita punya masalah di rumah yang pada akhirnya perasaan kita jauh lebih positif ketika di sekolah, sedangkan itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Lalu untuk saya sebagai guru BK ya, saya selalu bilang bagaimana saya ingin menyelamatkan siswa kalau saya sendiri tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Pak Paul. Oke, baik ya, quotes luar biasa ya, bagaimana kita menyelamatin sekolah atau siswa kalau kita nggak bisa. Jadi kita harus selesaikan dulu masalah kita dulu gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin Pak Fauzi mungkin jadi penutup kesimpulan hari ini ya. Mohon maaf mungkin yang sebelumnya ingin menyampaikan tapi belum bisa karena memang waktunya terbatas. Nanti kita sampai tengah malam, kasihan Bapak Ibu nanti capek gitu ya. Baik, Pak Fauzi mungkin boleh
pendapatnya hari ini? Masih mute mungkin ya Pak, nggak ada suaranya. Pak Rohman nggak ada suaranya. Pak Roman maaf. Pak Rohman Fauzi, suaranya nggak ada Pak. Jangan di mute Pak. Unmute. Pak Skip, Kim Pak. bagaimana Baik. Pak Kim? Hakim. Oke. Dia mau pakai suara isyarat, Bu. Katanya skip Pak, dia Oh, satu nggak Pak. ada suara. Skip ya, oke baik. Skip ya. Begadang Oke, sambil Miss Dina nge-zoom gimana, Miss kayaknya Dina? enak nih. Bu Nisa aja sana. Karena ternyata yang di sini Bapak Ibu sefrekuensi semua ya, jadi kita ngobrol tuh nyambung ya, jadi kita memang bisa ternyata dalam menangani siswa kita kayaknya sefrekuensi gitu, jadi nyambung enak ngobrolnya dari tadi gitu ya. Mungkin ada Miss Dina, mungkin bisa ditutup mungkin Miss? Pak Paus, Tidak ada lagi? Ya, Pak Paus, sebentar lah. Saya mohon itu Bu Sapi ini barangkali sepatah dua kata-kata Pak. Iya. Inilah buat kita gitu. penutup gongnya. Untuk kemajuan di 212 juga. Iya. Pak. Benar sekali. Monggo Bu Saptin. Baik, terima kasih. Seru sekali deh, saya ngikuti, saya kepingin ngomong sebenarnya, tapi ingat lagi, benar dulu. Gitu. Baik Bapak, terima kasih sekali. Aplaus dulu deh buat Pak Paus yang hebat deh. Baik, tadi semua sudah dirangkum ya. Mungkin Bapak Ibu di sini setelah mengikuti kegiatan ini secara tidak langsung akan terbuka. Oh, ternyata saya harus melakukan disiplin positif di sekolah kita. Sama seperti yang Bapak Ibu bilang, ketika kita belum bisa menyelamatkan diri kita sendiri, bagaimana kita menyelamatkan anak-anak. Jadi satu kata, ketika kita berangkat ke sekolah, tinggalkan semua masalah berada di rumah. Dan kita ke sekolah adalah menemui anak-anak yang memiliki potensi yang berbeda, ya, bukan nakal. Dia memiliki potensi, dari situ akan tergali gitu. Jadi kita membersamai, menjadi teman, menjadi manajer, memang diperlukan kesabaran yang ekstra gitu ya. Kadang kan kita nggak sabar memang, tapi ya itu, kalau sabar enak gitu ya. Tapi kelihatannya Pak Faus betul yang Bapak bilang, kalau kita bicara dengan teman-teman yang satu frekuensi itu tidak terasa. Rasanya kalau mau ditambah itu masih banyak yang mau memberikan pendapat ya, karena kita nyambung gitu. Beda dengan kalau kita bicara, baru bicara sudah tidak nyambung gitu kan. Ini semua nyambung. Tadi semua sudah didiskusikan bagaimana untuk menjadikan SMP Negeri 212 menjadi lebih baik lagi, membersamai anak-anak dengan hati, dan kita mulai dari diri kita sendiri. Mungkin seperti itu Pak Paus, pembelajaran bagi saya juga. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, dan kita akan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih. Amin, terima kasih Bu Saptin. Nah ini ada satu pesan dari Pak Fauzi ya, Pak Rohman, balik-balik. Intinya dengan adanya ini saya sangat berterima kasih banyak, dan banyak sekali teguran untuk cara pengajaran saya. Mudah-mudahan dengan adanya wadah ini saya bisa lebih baik lagi dalam mengajar Pak. Thanks for Pak Paus dan tim. Laptop saya speakernya mati Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rohman. Baik, Miss Din, mungkin waktu saya serahkan ke Miss Dina. Oke. Cukup ya, ya kan? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu Sakti gitu ya. Sepertinya diskusi kita malam ini seru ya Bu. Tadi katanya Pak Rohman, kayaknya harus sering-sering nih Pak Haji Toto, kayak kita harus sering-sering bikin begini. Iya, biar kata. Benar ya Bapak Ibu? Ya, kayaknya harus lebih sering-sering nih Pak Haji. Ada yang usul malam minggu tuh. Artinya kalau kita membicarakan sekolah kan Oke, yang pasti banyak motivasi, ilmu baru, khususnya untuk kita pribadi ya Bapak Ibu ya kan, untuk saya juga gitu kan. Setidaknya dimulai dari diri kita sendiri. Apa yang sudah kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan beberapa Bapak Ibu guru yang ibaratnya mewakili teman-teman yang lain, setidaknya kita dulu, dari diri kita dulu gitu kan, berikan kita yang jadi contoh untuk teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini tidak bisa ikut bisa mengikuti.
Kita berharapnya begitu ya Bapak Ibu, karena ini semuanya apa? Tadi pesan Pak Haji Toto, kita harus punya rasa memiliki untuk sekolah. Untuk sekolah khususnya SMP Negeri 212, jadi memang kemajuan sekolah itu tergantung bagaimana kita Bapak Ibu. Ya kan, ketika kita punya rasa memiliki, pasti keinginan untuk memajukan SMP 212 itu pasti ada. Mungkin itu saja yang bisa kita simpulkan untuk materi webinar pendidikan guru penggerak pada hari ini. Kayaknya boleh dibikin schedule untuk next-nya kali ya Bu, biar maksudnya pesertanya lebih banyak lagi gitu kan. Betul itu Miss, betul. Ya, jadi kalau bisa Sana semua ya, Bapak Pak. Ibu guru nih bisa ikutan bareng, jadi tidak hanya perwakilan kita Semuanya. kayaknya seru memang sharing kayak gini. Pak Haji berarti boleh diagendakan untuk kita bikin kayak gini Pak Haji. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Sabti terima kasih, Pak Paus juga terima kasih untuk materinya hari ini. Kayaknya nggak abdul kalau Pak Toto nggak ngasih sambutan sekalian penutup deh, karena tadi Pantun, Pak Haji biasanya pantun. Oh ya udah. Untuk Pak Haji Toto saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga yang saya hormati Ibu Sabti yang telah menyempatkan diri hadir pada kesempatan malam hari ini. Artinya yang kita lakukan pada malam hari ini mudah-mudahan dimulai dari diri kita sendiri, itu tentunya untuk kemajuan di SMP Negeri 212 Jakarta. Jujur selama ini kadang-kadang kita salah dengan aturan-aturan. Jadi anak itu peraturan untuk ditaati, ya seperti kan kayak seperti apa ya. Jadi anak itu dia mengikuti peraturan itu bukan karena memang dia sadar atas peraturan yang ada, tetapi memang karena keterpaksaan. Dan marilah kita sama-sama dimulai dari diri kita yang sekarang ada di Zoom ini, jadikanlah bahwa anak itu memang sadar itu benar-benar atas kesadaran. Jadi kalau yang sesuatu hal yang dipaksakan itu tentunya tidak baik, dampaknya itu hanya instan aja saat itu aja, dan itu banyaknya adalah kepura-puraan gitu ya. Untuk itu mari saya sangat terima kasih kepada Pak Paus yang telah memberikan ide gagasan, tentunya hal ini juga untuk kemajuan di SMP Negeri 212 Jakarta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir. Harusnya istirahat, tetapi demi saking cintanya untuk SMP 212 bisa hadir. Itu saja barangkali. Terima kasih sekali lagi. Dari saya cukup karena Bapak Ibu ada cukup malam, barangkali semuanya perlu istirahat ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya saya belum siapin, Pak. Nanti aja besok di sekolah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lanjut untuk sesi foto buat dokumentasi mungkin Pak Paus.